Shalom! Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Berikan salam yang hangat untuk kanan dan kiri. Katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala basyik. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Pertama kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai kami, melindungi kami. Kasih-Mu Tuhan begitu besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan di GB Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat pelawatan-Mu akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapak. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau tinggalkan di tempat ini Tuhan. Tapi Kau akan menghampiri setiap kami ya Bapak. Ajari kami untuk buka hati untuk Engkau Tuhan, sehingga Roh-Mu sendiri Tuhan akan bekerja Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Berikan Tuhan kami Tuhan nyanyian yang baru Tuhan, penyembahan yang baru Tuhan, irama musik yang baru untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada kasih mula-mula yang baru. Bahkan yang sakit akan disembuhkan oleh biodaan Yesus. Yang berberat Tuhan akan dilepaskan, bahkan akan diberikan jalan keluar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Berikan kami hati yang setia Tuhan. Berikan kami Tuhan rasa takut dan gentar akan Tuhan, menghormati Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, mengerti Tuhan isi hati-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan di sisa hidup kami ya Bapa.
sebelum Kau datang kali kedua Tuhan. Biarlah tempat ini akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan Tuhan setiap kami ya Bapa, sehingga pada saat kami berkata-kata ya Bapa, ada roh hikmat dan pengertian yang ilahi akan Engkau curahkan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu ada, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bila jemaatnya nyanyikan, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur kepada
Aku mau selalu bersyukur, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku Tuhan Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di Katakan, matamu. ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi bisa bahasa roh, ayo bebaskan roh kita untuk berdoa Tuhan. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Bila waktu yang singkat ini kita berjumpa dengan Tuhan. Berikan Tuhan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Berikan kami kasih mula-mula yang baru bagi kami Tuhan. Ajari kami untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan di dalam waktu yang singkat ini ya Bapa. Hampirilah kami Tuhan, rawatlah kami. Shekela la 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 la. Baratakala 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 ba 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 baratakala baratakala la 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 baratakala baratakala ba she. La 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 baratakala baratakala la 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 baratakala ba she. Shekela la 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 baratakala ba 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 shakala baratakala ba 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 shikila baratakala baratakala bu. Shekela la 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 baratakala ba shakala la la baratakala baratakala ba shikila la 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 baratakala bu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik ya Tuhan Yesus. Yang bisa kami balas Tuhan adalah kesetiaan kami Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Shikila la 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 baratakala baratakala ba 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 baratakala bara la 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 baratakala 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 ba she. Ura baratakala ba 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 baratakala 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 ba she. Shikila la 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 baratakala ba shakala la 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 baratakala bu. Yes, Lord. Hosanna
in the highest. Let our King be lifted up. Katakan Hosana. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Berikan tepuk tangan lebih baik untuk Tuhan. Kita katakan haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Ya, makasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Berikan Tuhan setiap kami Tuhan sukacita yang baru Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul Kau akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya Kau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan melompat bersukacita memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau memang sungguh luar biasa. Engkau memang Haleluya. luar biasa, sungguh luar biasa. Hidupku ada di tanganmu, ambil jalan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ayo angkat kedua tangan kita. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur
yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi katakan, aku kupikul salibmu. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Saya percaya kita semuanya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Semua cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan adalah gunung batu bagi setiap kita. Tuhan akan melindungi setiap kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjalin hidupku, kau keselamatan
Amin. Masih mau bernyanyi? Yes, Amin. Masih mau? Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Ayo, mari kita sama-sama untuk Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam Ayo, semuanya lambaikan tangan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Saudara nyanyikan. Engkau. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur Ayo, sama-sama yuk kita lambaikan tangan kita. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa akan tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Ayo, deklarasikan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk mengabur Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Yes, syukur hati kami Tuhan untuk menerima Tuhan karena firman-Mu Tuhan. Syakila baratakala syakila baratakala syakila baratakala kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah,
namanya Yesus. Yesus, domba Allah. Dengan perlahan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saya mau undang Pastor Rian untuk maju ke depan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Yesus domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia nama, mulia namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Horata karalaba syakaralaba yaralaba sikira. Hiranata karalaba syakaralaba yaralaba. Boma serata karalaba sikiralaba syakaralaba. Boma serata karalaba yaralaba yaralaba. Syakinaku, syakinaku, syakinaku. Hirasta karalaba sikiralaba syakaralaba sikira. Kau Tuhan yang setia. Kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dan selalu baru setiap hari. Terima kasih buat cuaca yang cerah, buat ketelitian, kesehatian, untuk kami sebagai umat Allah boleh berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Saya percaya semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang telah memilih kami. Urapi kami semua Allah Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dan pengerja-Mu dengan Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus yang kreatif, Roh Kudus yang memberikan pengertian-pengertian baru kepada kami. Karena kami percaya kami semua akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Abah, berbicaralah sehingga kami mengerti keadaan apa yang terjadi di luar sana dan kehendak Tuhan di akhir zaman untuk kami. Kami boleh lakukan dengan kekuatan dari sorga. Berkati kami, perbaharui setiap dari kami, sehingga kami semua pulang membawa berkat sorga yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Keren, gitu dong. Itu kalau meresponi firman Tuhan seperti itu. Ini saya sudah mulai matanya sudah mulai agak tidak jelas kalau pakai Alkitab. Makanya kenapa saya pakai Android? Kadang-kadang Android itu bisa saya besarkan gitu. Saya besarkan bisa kelihatan Androidnya. Tapi ternyata sekarang hari ini saya tuntut untuk bawa Alkitab. Gak apa-apa. Puji Tuhan. Saya mau tanya dulu sebelum mulai. Siapa di sini pengikut Yesus? Woi, puji Tuhan.
Ternyata responnya sudah berubah sekarang ya. Katanya kemarin mau bikin sekolah teologi, amin. Haleluya. Oke ya. Kita semua pengikut Yesus. Kenapa kita mau ngikut Yesus? Tujuan kita ikut Yesus apa? Keselamatan. Cuma pertanyaannya, permasalahannya, banyak orang yang kurang paham bagaimana supaya kita selamat. Anugerah keselamatan itu diberikan Tuhan buat kita. Dari sorga diberikan secara cuma-cuma, dan itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Sehingga dia tukar nyawanya buat kita. Jadi itu sebenarnya hadiah yang paling berharga. Tetapi banyak yang tidak mengerti bagaimana cara meresponi hadiah keselamatan dari surga. Kan kita semua mau masuk surga kan? Sekali lagi saya tanya. Kita semua mau masuk surga kan? Amin. Wah, sekolah teologi amin tuh ya. Jadi kita semua mau masuk surga. Nah, hari ini kita akan bahas apa kata Alkitab tentang kerajaan Allah. Karena kalau saya tanya, semua mau masuk surga, harus angkat tangan. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau masuk surga? Saya. Wes, puji Tuhan. Kecuali si Udin ya, karena mau masuk Brimob. Ya, puji Tuhan, kita semua masuk surga. Oleh sebab itu, bilang kiri kanan, jangan main handphone. Jangan main handphone. Fokus ya, fokus. Ini berkat ini. Ini nggak bisa cari di Lucky Plaza, nggak bisa cari di Nagoya Hill. Ini dari surga ini. Jadi pastikan kita fokus sama Tuhan untuk berapa waktu ke depan. Karena kita percaya ketika kita meresponi dengan baik, kita fokus, kita mengerti, kita melakukan, hidup kita diberkati. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Tema khotbahnya adalah kerajaan Allah. Saya kaget juga tadi lihat POP kok mirip-mirip. Tapi beda versi. Tapi satu arah. Kerajaan Allah itu tidak terlihat karena Tuhan kita tidak terlihat. Tapi kita ada di dunia yang terlihat. Karena kita masih hidup. Adakah cara menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan yang tidak terlihat untuk di dunia yang terlihat? Gitu ya. Sering kita dengar istilah dulu, kita belajar. Merasakan sorga sebelum kita ke sorga. Artinya kita dalam bahasa Alkitabiah menghadirkan kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan Allah di dunia yang terlihat. Dunia nyata. Kita akan belajar. Kalau kita fokus sama firman Tuhan ini, saya percaya, sangat amat terlalu percaya, kita semua bukan hanya diberkati, tapi mengalami promosi demi promosi. Amin. Jadi hidup kita jangan begitu-begitu saja. Hidup kita harus jadi hidup yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita juga bisa menghadirkan kerajaan Allah yang sangat amat luar biasa di dunia nyata. Sekali lagi saya bilang, hormati firman Tuhan. Fokus dulu. Rugi. Kalau misalnya nggak fokus, rugi. Datang ke gereja, nggak dapat berkat apa-apa. Cuma absen. Ya. Bilang kiri kanan, jangan absen saja gitu. Jangan absen saja ke gereja. Iya, jadi fokus sama Tuhan. Karena ini saya ajarkan untuk menghormati firman Tuhan. Saya bapak yang baik, saya negur anak, itu berarti saya sayang sama anak. Gitu. Saya sayang sama anak saya, supaya semuanya masuk surga. Nah sekarang, apa sih sebenarnya yang kita hadapi di dunia nyata? Apa coba? Tujuan kita kerja itu apa? Dapat uang buat beli apa? Mana yang lebih penting? Makanan dulu, minuman dulu, atau pakaian dulu? Kalau makan gak minum gimana? Kesedak gimana? Kesedak. Gak bisa makan lagi. Kalau minum terus gak makan gimana? Kembung. Yang ada harus makan dan minum. Kalau kembung harus makan obat yang diminum sama orang pintar itu. Kalau orang gak pintar gak minum itu. Tolak pintar tolak. Bukan endorse ya. Jadi harus ada makanan dan minum. Tapi kalau ada makanan dan minuman juga masih ada yang kurang kan? Pakaian.
Ya kan, gak lucu kita makanan minuman tapi pakaiannya enggak rapi. Atau tidak sopan lah. Kalau rapi nanti kesannya jadi wah harusnya glamor gitu. Enggak. Tuhan tidak mengatakan itu. Ayatnya ada Pak? Ada. Kita buka Matius 6 ayat 31 dan 32. Coba buka. Matius 6 ayat 31 dan 32. Ya, multimedia boleh disiapkan, saya buka secara manual. Ini kacamatanya dua sisi, jadi saya harus ada naik. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Katakan, Bapa di sorga tahu. Ya. Kalau Bapak di dunia aja memperhatikan anak-anaknya, apalagi Bapak di sorga. Dia memperhatikan kita, apakah kita menghormati dia atau enggak. Sehingga nanti dapat perkenanan. Ada ayatnya? Ada. Nanti kita bahas lebih dalam nanti. Jadi artinya, ketika kita ada di dunia nyata, kita pasti butuh yang namanya makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi, sekali lagi saya katakan, Bapa di sorga tahu kita perlu semuanya itu. Kemarin Pak Heron bilang, bagus juga tuh ya, burung-burung di udara gak punya tangan aja dikasih makan. Apalagi kita yang punya tangan, punya akal budi, punya kekuatan, punya hikmat, itu lebih lagi. Saya percaya hidup kita dipelihara Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah sehingga kita tidak khawatir dengan hal tersebut? Kita nggak khawatir tentang makanan, kita nggak khawatir tentang minuman, kita nggak khawatir tentang pakaian. Bagaimana caranya itu? Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Nah, kita buka kitab Roma yang akan nanti saya paralelkan dengan kitab Yohanes. Ternyata ada dua rasul yang mempunyai pengertian tentang ini. Ya, kita buka dulu di Roma. Roma pasal 14 ayat 17 terlebih dahulu. Ya, nanti ada bonusnya soalnya. Ayat 17. Roma 14 ayat 17. Itu dikasih, kalau bisa dikasih color, yang Alkitabnya Android. Kalau Alkitabnya Alkitabnya manual, kasih tanda. Ya, ini luar biasa, ini rahasianya ada di sini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saya jabarkan ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, dan sukacita oleh Roh Kudus. Gitu ya. Budi, Amin, Udin pergi ke pasar. Itu berarti Budi pergi ke pasar, Amin pergi ke pasar, Udin pergi ke pasar. Jadi semua ini berbicara tentang kerajaan Allah, ada 3 komponen, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, tapi semuanya adalah karya Roh Kudus. Nah, tadi VOP bilang semua dipenuhi Roh Kudus, tapi kok hidupnya begitu-begitu saja. Ini rahasianya ada di sini nanti. Jadi kalau menghadirkan kerajaan Allah yang kasat mata untuk dihadirkan di dunia nyata, itu adalah dimulai dari kebenaran dulu. Saya kemarin bilang sama tim PPW, kita kalau bisa banyakin praise-nya. Kenapa? Karena di luar sana kita sudah bergumul hari Senin, I don't like Monday. Karena awal aktivitas tuh pasti biasanya tuh, aduh itu gak enak banget. Tapi kalau anak Tuhan semua happy terus.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sudah jatuh lagi ke Sunday. Gitu ya. Hari-hari di luar sudah banyak pergumulan. Pergumulan di lapangan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam hal-hal lain. Masuk gereja, ya kita harus di-charge. Di-charge, baterainya udah lemah gitu, datang ke gereja hari Minggu udah. Pulang gereja, haleluya, haleluya gitu. Ya, jangan pulang gereja. Ya, kita sudah di dunia sudah lemah gitu. Kita sudah banyak pergumulan. Kita keluar dari gereja Tuhan ada kekuatan baru. Amin. Siap tempur lagi, siap bersaksi lagi. Gitu. Semua ada di sini di rumah Tuhan. Kenapa? Kerajaan sorga hadir di tempat ini. Sorga gak ada tangisan. Sorga gak ada sakit penyakit. Sorga gak ada keluh kesah. Sorga tidak ada suasana berkabung. Sorga yang ada sorak-sorai kemenangan. Amin. Jadi harus kita hadirkan kerajaan Allah di tempat ini. Di sini tidak dikatakan suasana berkabung, tidak ada dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah soal tangis menangis. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Yang mengerti katakan yes. Yes. Ya. Jadi kita di-charge. Senang tadi saya tuh. Waduh, begitu nyanyi apa? Hidupku adalah apa tadi? Oh, itu senang banget. Apalagi kalau diganti dengan dangdut, joget saya tuh keluar. Gitu. Bagi saya gini loh. Saya ajarkan juga ke gembala-gembala lain. Gereja-gereja lain. Saya bilang kita nggak boleh bawa kesedihan itu, urapan kesedihan itu ke dalam jemaat. Kita harus bawakan urapan sukacita yang baru, anggur yang baru, kekuatan yang baru, kasih mula-mula yang baru. Di gereja ini kita harus merasakan harinya Tuhan. Gitu. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan bahagia. Kapan mau tangis-tangisan? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Meratap boleh nggak? Boleh. Kapan? Datang hari Jumat. Ayo sama-sama kita nangis. Menara doa. Boleh, gak ada masalah. Tapi hari Minggu, hari ini harinya Tuhan. Mari kita. Bukan berduka cita kan? Bersuka cita. Kan gitu. Ya. Jadi kita rubah atmosfer di kehidupan kita menjadi atmosfer yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka kerajaan Allah akan selalu hadir di semua aspek kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Sekarang kita mau belajar nih, bagaimana definisi kebenaran oleh Roh Kudus. Bagaimana definisi damai sejahtera oleh Roh Kudus. Bagaimana mengaplikasikan sukacita dalam Roh Kudus oleh Roh Kudus. Kita mau belajar. Jadi jangan sampai kita pulang dari sini ngambang. Tadi sih taunya cuma firmannya Roma 14 ayat 17. Praktikinnya saya juga gak ngerti itu. Kita mau bedah Alkitab. Kita mau buka Alkitab. Kita mau belajar Alkitab. Sehingga ketika kita praktek firman Tuhannya hidup. Nah, kali ini kita akan lompat ke rasul yang lain. Supaya lebih jelas. Jadi saya gak mau dengar lagi tuh jemaat kalau datang keksima. Aduh, susahlah hati saya Pak. Sedihlah saya Pak. Jangan. Begitu ketemu, Shalom Pak. Puji Tuhan, haleluya Pak. Oh keren. Itu prajurit itu. Itu prajurit. Kita harus begitu. Jadi ketika kita ada masalah, kita menghadapi masalah dengan kuasa Roh Kudus. Daud kecil berani melawan Goliat. Padahal seluruh pasukan Israel gak ada yang berani. Ini si kecil cuma bawa umban. Nah, kalau zaman setelah Masehi itu ketapel. Kalau zaman dulu umban. Cuma bawa umban, nantangin. Kamu berani ngelawan Allah Israel yang hidup. Itu anak kecil. Kenapa? Karena dia berjalan dalam kebenaran. Dia ada damai sejahtera dan penuh sukacita. Nah, kita mau belajar hari ini. Kita pulang bawa berkat sorga. Amin. Amin. Kita buka Yohanes 14 ayat 25. Ini saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Jadi ini penting sekali firman Tuhan. Ingat, iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Firman apa? Firman Kristus. Ya. Coba kita buka Yohanes, Markus, Lukas, Yohanes ayat pasal 14
Ya, pasal 14 ayatnya 25. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini pesannya mantap nih waktu Yesus ada di dunia. Dan ini firman Yesus yang hidup, firman Kristus yang hidup. Apa yang dikatakan di ayat 26? Ya, di ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti pribadi yang adalah kebenaran adalah Yesus. Tadi kerajaan Allah dimulai dengan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selalu mengajarkan apa yang dikatakan Yesus, yang dimana Yesus adalah pribadi yang adalah kebenaran, untuk diingatkan kepada kita. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus terus mengatakan, Roh Kudus terus menuntun apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita ada di dalam kebenaran. Pak, kok bisa ya Pak, ketika kita melakukan firman, Yesus tuh ada bersama kita. Kita kan lakukan firman-Nya. Kok bisa ya? Ayat mana yang menyatakan ketika kita berjalan dalam firman, Yesus hadir? Ayat mana Pak? Kita mundur. Coba buka ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ketika kita mengasihi Yesus, kita mendengar perintahnya, kita melakukannya, Bapa mengasihi kita, dan Yesus akan menyatakan dirinya. Kalau dia menyatakan dirinya, berarti dia hadir di setiap hidup kita. Ya, ini jelas. Jadi kalau mau Yesus hadir dalam hidup kita, Yesus hadir di semua aspek kehidupan kita, Yesus hadir di keluarga kita, Yesus hadir di marketplace menolong kita, Yesus hadir di pelayanan kita, Yesus hadir di gereja ini, kasihi dia. Dengan melakukan perintahnya, berjalan dalam kebenaran, maka dia akan nyatakan dirinya di dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Kerajaan Allah hadir? Yes, kerajaan Allah hadir. Karena Yesus telah hadir. Jadi diawali dengan kebenaran dulu. Siapa yang ingatkan? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Penting. Terus balik lagi ke ayat 27. Tadi 26 ya, sekarang 27. Karena tadi kebenaran, kerajaan Allah tentang apa? Kebenaran. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Sekarang kita bahas damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi damai sejahteranya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Itu semua kenapa? Roh Kudus tadi di ayat 26. Melalui Roh Kudus. Kok bisa Pak? Bagaimana caranya? Kan tadi sudah dibilang Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita dalam nama Yesus, namaku. Tadi di ayat 26. Ya kan? Yesus berjanji bahwa tidak akan meninggalkan, membiarkan kita. Tapi dia berdoa sama Bapa supaya kita dipelihara. Ada ayatnya. Bukan mengambil kita, tapi menjaga kita. Melalui siapa? Roh penghibur, pribadi Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, tadi kan dimulai dari kebenaran. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, maka perlahan tapi pasti
hidup kita mulai mengalami kekudusan demi kekudusan. Proses. Apa yang terjadi ketika hidup kita kudus? Roh Kudus akan tinggal dan nyaman di tempat kita. Dia memang tinggal. Tapi kita tidak mendukakan Roh Kudus, kita tidak memadamkan Roh Kudus, bahkan kita tidak menghujat Roh Kudus. Dengan kehidupan kudus, Roh Kudus semakin senang berdiam di kita dan semakin aktif untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan kita. Apa yang terjadi ketika dia semakin aktif, semakin berkomunikasi, semakin berinteraksi, semakin intim dengan kita? Ada kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi. Kalau tadi cuma murid yang mendengar firman, mikir tentang firman, tambah wawasan pengetahuan. Tapi ketika kita melakukan firman oleh karena tuntunan Roh Kudus, diingatkan, Roh Kudus berkata-kata, kita lakukan, kita mengasihi Dia. Bapa, yang adalah Yesus itu sendiri, akan menyatakan dirinya kepada kita. Ketika Dia menyatakan dirinya pada kita, apa yang terjadi? Kerajaan Allah terjadi. Dimulai dari kebenaran, lalu beralih pada pengudusan. Setelah pengudusan, Roh Kudus berinteraksi. Ada kuasa. Kita bukan hanya menjadi murid, tapi menjadi saksi. Gak bisa kita menjadi saksi kalau kita gak punya kuasa. Bisa saja kita memberitakan firman, tapi orang di luar Tuhan, dia akan minta bukti. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Itu bentuk iman. Banyak orang yang menuntut bukti. Tapi saya percaya, sebenarnya Tuhan sudah membuktikan. Salah satunya apa? Saya kasih lihat yang sederhana aja, Bangun tidur kalau masih bernafas, bersyukur gak? Kok bisa bersyukur, Pak? Coba tanya di awal Bros atau tanya di rumah sakit Elizabeth. 1 tabung oksigen berapa harganya? Jadi gak ada tuh yang namanya kita gak diberkati. Kita semua diberkati. Dimulai dari apa? Bangun pagi saya masih bisa bernafas. Itu berkat yang luar biasa. Bangun pagi saya masih bisa lihat keluarga saya. Bangun pagi saya masih bisa menghirup udara segar. Itu sudah luar biasa. Ketika Roh Kudus mulai intim dengan kita, sehingga ada kepekaan yang terjadi, maka ada kuasa. Kuasa itu yang membuat damai sejahtera itu terjadi di dalam kita. Kenapa? Masalah boleh ada. Masalah boleh ada, dan pasti ada. Dalam hidup pasti ada masalah. Jadi orang Kristen bukan bebas dari masalah, tapi menang atas masalah. Amin. Kenapa? Kita punya kuasa Roh Kudus. Beda sama orang lain. Kalau ada satu kejadian yang tidak baik, perkatakan yang baik. Kalahkan atmosfer yang tidak baik menjadi yang baik. Karena ada kuasa. Ada kuasa. Saya mau tanya sekarang, Hawa terjatuh dalam dosa karena siapa? Kenapa dia bisa merespon iblis? Iblis itu bapak segala apa? Iblis itu membuat skenario seakan-akan Allah yang berdusta. Bukankah Allah mengatakan bahwa semuanya gak boleh dimakan kan? Bukankah Allah mengatakan semuanya boleh dimakan kan? Terus dia bilang boleh, tapi satu pohon yang gak boleh. Lalu dia bilang, kalau kamu makan kata Allah mati kan? Tapi sekali-sekali gak mati. Iblis berdusta, tapi dia termakan oleh dustanya iblis. Gitu. Bahkan si iblis menambahkan gini, kalau kamu makan buah ini, buah pohon pengetahuan, kamu akan serupa dengan Allah. Kamu akan sama dengan Allah. Gitu. Ya? Jadi ini tipu daya iblis. Nah, kalau kita melihat masalah-masalah di luar, itu tipu daya iblis. Kita jangan meresponi tipu daya iblis. Justru kita patahkan kuasa iblis. Dengan apa? Kuasa. Ketika kita tahu bahwa Roh Kudus punya kuasa, Roh Kudus tinggal dalam kita, karena kita adalah tubuh yang bait Roh Kudus, yang adalah bait Roh Kudus, kita dikuduskan oleh kebenaran firman, maka perkatakan yang baik, lepaskan perkataan yang baik.
Ingat, kita mengalahkan penghulu-penghulu di udara, bukan melawan darah dan daging. Spiritnya dipatahkan, spiritnya dihancurkan. Sehingga apapun masalahnya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi terjadilah damai sejahtera. Kenapa? Kita punya kuasa dan Roh Kudus. Ya, dengar ya, jadi kalau ada masalah, jangan khawatir. Masalah pasti ada, dijamin pasti ada. Hamba Tuhan semua punya masalah, pasti ada juga. Tapi hamba Tuhan menuntun umat Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Melalui apa? Firman Tuhan. Itu damai sejahtera. Orang boleh jahat sama kita, nggak apa-apa. Kita lepaskan doa buat dia, supaya ada pertobatan dan akhirnya dia mengasihi kita. Bisa kok. Saya banyak ngalamin tuh. Dulu kan saya pernah kesaksian di Gajah Mada itu. Yang bukain taksi saya, yang cari taksi saya orang mabuk, preman. Nggak kenal saya, tapi Tuhan bisa pakai preman untuk melindungi saya. Tuhan bisa pakai siapa aja kok. Yang penting apa? Doa. Lepaskan kuasa perkataan. Ingat, Allah menciptakan langit dan bumi itu melalui perkataan. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah air yang terpisah dari daratan, laut itu jadi. Dari perkataan. Dan kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Selem demut, atau dalam bahasa Latin imago Dei. Serupa segambar dengan Allah. Berarti apa? Ada kuasa, kita ada kuasanya. Sehingga apa? Kalau ada masalah, tetap damai sejahtera. Tetap damai sejahtera. Itu yang kedua, sehingga kerajaan Allah bisa hadir. Saya ngalamin banyak masalah kemarin, contohnya salah satunya perpanjang STNK motor NMAX itu. Jadi saya belum mau balik nama, saya mau perpanjang pakai nama owner lama. Nah itu saya kontak teman saya yang orang dalam di Samsat, ditolak, katanya nggak bisa. Saya sempat tanya-tanya sama Pak Abun, tanya sama yang lain gitu ya, katanya minta tolong sama orang dalam gitu-gitu. Saya juga udah ngomong waktu saya cek fisik mobil, dapat biaya administrasinya, ada biaya administrasi lah yang dikenakan. Tapi intinya susah lah, sekarang dipersulit. Saya doa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuntun kamu ke Nagoya Hill. Kamu minta tolong orang di sana. Lalu saya doakan, saya lepaskan perkataan-perkataan doa, deklarasi doa, dan apa yang terjadi? Mereka bisa tolong saya. Banyak lagi. Ya. Saya ngurus pangkalan data di STT, salah satu STT, itu lagi menghapus 2 dosen yang tidak aktif. Jadi penghapusan itu tidak sembarangan bisa langsung taruh, dihapus gitu, nggak bisa. Itu semua ada biayanya. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya hebat, Tuhan saya hidup, apa yang terjadi saya doa. Saya lepaskan perkataan doa. 2 bulan kemudian, bukan waktu yang lama, 2 bulan kemudian dosennya kehapus sendiri. Saya nggak tahu siapa yang tolong saya nggak tahu siapa yang kerjain, tapi semuanya Tuhan yang berikan kuasa, sehingga ada damai sejahtera. Kalau di sini sudah nggak ada damai sejahtera, jangan harap kalian jadi kuat. Justru harus ada damai sejahtera. Dimulai dari mana? Kebenaran dulu. Kamu mengasihi Tuhan, kamu melakukan firman. Saya percaya Tuhan akan menyatakan dirinya di setiap langkah kita. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita aktifkan sehingga punya kuasa. Apa yang terjadi ketika kita ada peperangan, kita menang karena ada kuasa Roh Kudus. Bahkan keluarga besar kita diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Ketika dia ada kesulitan, tolong dong doain, kita doain, terlepas dia, terbebas dia. Bukan karena hebat kita, karena kuasa Roh Kudus. Yang terjadi adalah selanjutnya hidup kita penuh dengan sukacita. Itu kerajaan Allah. Dimulai dari kebenaran dulu. Kebenaran, lalu kuasa Roh Kudus yang membawa damai sejahtera, baru kita akan membagikan sukacita. Sukacita yang bukan hanya kita yang merasakan, tapi kita bagikan. Karena sukacita bisa dilihat dari luar. Kalau damai sejahtera nggak bisa dilihat dari luar. Orang banyak yang tersenyum, tetapi dalam hati menangis. Tapi kalau sukacita yang dari dalam,
hatinya sukacita, mukanya juga penuh sukacita. Nyanyi kan tadi, gitu loh, semangat gitu. Ya. Jangan nyanyi nggak semangat. Jadi jelas, kerajaan Allah bisa dihadirkan. Kerajaan Allah bisa dihadirkan dengan catatan. Kalau kita mendengarkan Roh Kudus dalam kebenaran. Lalu kita lepaskan kuasa Roh Kudus dengan doa-doa, deklarasi. Yang ketiga, percayalah ketika kita keluar sebagai pemenang, kita akan mengalami sukacita yang penuh. Kerajaan Allah akan hadir. Ingat, tidak berhenti sampai di situ. Kita harus bagikan supaya amanat agung selesai. Mari kita nonton satu film. Ini filmnya sangat memberkati saya, gitu ya. Tapi sebelum nonton satu film sebentar, saya mau teruskan satu lagi rahasia. Kalau kita bisa menghadirkan kerajaan Allah yang kasat mata di dunia nyata melalui kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, apa yang terjadi selanjutnya? Coba perhatikan, ini luar biasa. Saya sudah ngalamin ini. Roma 14 ayat 18. Tadi kan 17, ini ayat 18. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Siapa yang mau berkenan kepada Allah? Siapa yang mau dihormati dimanapun kita berada oleh manusia? Keren loh. Ini firman ini sederhana tapi keren loh. Ya. Jangan kita dihormati karena pakaiannya keren. Gitu. Kalau kita pakai celana pendek kita dicuekin. Enggak. Kalau kita berkenan di depan Allah, sekalipun kita pakai celana pendek, pakai baju kaos, tetap dihormati oleh manusia. Kenapa? Ada karisma surga. Karena kerajaan Allah sudah hadir. Gak perlu pakai dasi kupu-kupu gitu ya. Kayak jas gitu ya. Habis itu bawa nampan. Wah, jadi beda lagi nanti. Beda lagi. Ya, gak perlu kayak begitu. Nah, kita tampil apa adanya aja. Saya percaya kok ketika kita berkenan kepada Allah, kita punya karisma itu dari surga. Beda itu. Itulah yang dikatakan kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, bahkan sukacita oleh Roh Kudus. Kita nonton satu film ini, Share Joy. Suaranya ya. Kuasa Roh Kudus itu.
melihat bahwa mungkin dulu kita seperti itu. Kita nggak care sama orang lain. Tapi ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, ini berbicara untuk jiwa-jiwa. Kita berjalan dalam kebenaran, kita punya damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus, kita punya sukacita yang baru. Dan kita harus bagikan ke dunia, sehingga banyak yang diselamatkan. Amin. Mari saya undang pemusik untuk ke mimbar dan Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita harus mengucap syukur bahwa kita semua adalah warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, sebagai warga kerajaan Allah yang termaterai, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah yang tidak terlihat di dunia yang terlihat. Ya. Dengarkan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Maka percayalah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita akan selalu ada di setiap kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Kita berkenan di hadapan Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Kita nyanyikan lagu Sukacitaku Penuh. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sukacita yang penuh. Kami percaya Tuhan, jemaat dan pengerjamu diberkati, diurapi. Ketika kerajaan Allah hadir dalam setiap hidup mereka, kebenaran dinyatakan, damai sejahtera selalu ada buat mereka, dan sukacita mereka penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika mereka melayani Kristus dengan cara demikian, mereka berkenan di hadapan Allah. Kami semua berkenan di hadapan Allah, dan bahkan dihormati oleh manusia dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Kami percaya kami pulang tidak sama lagi dengan ketika kami datang. Kami pulang sudah diperbaharui. Kami pulang sudah dimateraikan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kerajaan dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan akan kami tuai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kebenaran, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkenan di hadapan Allah, dihormati oleh manusia, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.